Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulana Mansur dengan NIM 211340102. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas C. Dan saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini untuk membuat video atau mengerjakan tugas ujian tugas UAS dari mata kuliah mikrokonseling. Nah, tugas mikrokonseling ini didoseni apa sih goblok amat. Mata kuliah mikrokonseling ini diampu oleh dosen yang bernama Dr. Yogi Damesya Putra MPD. Nah, saya di sini membuat video ini atas tugas UAS yang diberikan oleh Pak Damai. Silakan kepada video selanjutnya. 21 Selamat siang Kak. Siang Kak. Apa kabar nih? Lanjut Kak. Dari malam enggak ada. Kadang ya, sedikit ngantuk, tapi tetap semangat ya. Ngomong Kak, kesininya sama siapa? Kebetulan tadi kesininya bareng temen, nggak diantar Temennya. Ya. Terus temennya di mana sih? Di luar. Di luar ya. Terus kakak kesininya pakai apa nih? Kesininya kebetulan tadi diantar pakai motor temen juga. Oh iya, berarti tangannya baik lah. Bareng-bareng dulu di CS kayaknya ya? Iya, biasa lah. Sebenarnya kakak tahu nggak kesini untuk apa? Nah, jadi saya kesini itu atas rekomendasi dari teman saya. Soalnya saya kan akhir-akhir ini seringnya kayak pusing, katanya kenapa sih kata dia tuh direkomendasikan coba aja datang ke Pak Mahun, katanya selaku ke konselor psikolog. Nah, nanti lu coba ceritain aja masalah lu apa, siapa tahu bisa selesai. Jadi itu makanya atas rekomendasi dari teman saya datang ke sini ke Bapak. Pak. Baik, karena Bapak merasa begitu dari hasil rekomendasi yang mana, kita akan menggunakan konseling individual ya. Individual. Nah, sebelumnya pernah nggak nih ikut konseling individual? Sebelumnya saya belum pernah ikut. Ini baru sekali ini datang. Pertama kali ya. Ya udah, berarti kan tidak tahu ya apa itu konseling individual ya. Nah, baik nih, saya akan jelaskan sedikit mengenai konseling individual. Jadi konseling individual yaitu proses memberikan bantuan oleh seorang ahli saya nih, seorang konselor. Seorang konselor namanya. Ya, kepada si klien atau konseling. Nah, itu kakak itu sebagai konseling atau klien saya untuk mengentaskan permasalahan. Bagaimana dari sini paham? Maksudnya saya kesini ini berarti apa namanya bercerita itu. Ya, kan nanti saya mau sini sebagai apa? Sebagai pencerita. Iya. Jadi kakak itu bercerita permasalahan kakak apa, nanti saya sebagai konselornya insya Allah memberikan bantuan kepada kakak. Ya Kak. Itu paham? Paham. Konseling individual ini berfungsi untuk mengentaskan permasalahan. Mengentaskan itu menyelesaikan. Jadi Bapak bercerita kepada saya permasalahannya, nanti saya insya Allah menyelesaikannya. Nah, jadi Bapak tidak usah takut nih tentang masalah kakak ini sebar kemana-mana. Nah, jadi di sini itu kami memegang namanya akses kerahasiaan. Nah, jadi
walaupun kakak apa namanya bercerita tentang permasalahan kakak yaitu maupun yang buruk ataupun tidak, tetap saja kami akan memegang permasalahan tersebut tidak akan tersebar kemana-mana. Nah, jadi nanti saya harap Bapak terbuka, terbuka sesuai apa yang dirasakan atau dari permasalahan kakak tersebut. Nah, paham? Pak, saya sedikit apa ya? Orang paham. Iya, terkait dengan saya bercerita. Nah, itu terjamin kerahasiaannya. Biasanya ya Pak, yang namanya orang ya, Ya. kalau ada yang bercerita, ya pasti ujung-ujungnya bercerita juga ke lain orang gitu. Kayak kita tuh ya udah tahu aja gitu, nanti pasti contoh ya nih, contoh saya punya teman namanya Aboy ini. Ya. Saya bercerita ke si Aboy. Nah, pasti si Aboy juga pasti bercerita ke teman-temannya. Orang lain gitu ya. Iya, pasti kayak gitu kan Pak, orang bercerita Pak. Ya, mungkin. Tapi di sini nih tidak ada yang namanya begitu, karena kami sebagai orang profesional, sebagai konselor ya, sudah melakukan yang namanya janji konselor. Nah, jadi dalam janji konselor itu dia menyebutkan tuh jangan membeberkan atau menceritakan permasalahan yang dialami oleh si klien tersebut. Ya. Baik, berarti terjamin ya Kak? Jamin, tenang aja. Itu sudah kami soalnya sudah bersumpah. Yang namanya sumpah kan harus di ini ya. Ya, jadi nggak boleh sembarangan diingkari gitu kan ya. Jadi tenang aja. Nah, terus ada nih yang terakhir nih, yaitu semoga nih kakak datang ke sini nih atas sukarela gitu, dengan kemauan diri sendiri untuk datang ke tempat di sini untuk menyelesaikan permasalahan kakak. Apakah bapak sukarela? Walaupun saya atas rekomendasi dari teman ya Pak, Iya. tapi kan ini kan permasalahan di diri saya sendiri ya. Misalnya ya saya kesini dengan sukarela, dengan kemauan saya sendiri di sini atas rekomendasi dari teman. Alhamdulillah kalau sukarela, takutnya gitu kakak terpaksa gitu atas bujukan teman ataupun orang terdekat gitu. Semoga sukarela, semoga nyaman juga di tempat ini ya. Sangat nyaman. Baik, kita mungkin langsung saja ke permasalahan kakaknya nih. Dari bapak datang jauh-jauh dari mana ini? Oke, boleh berkenan diri Pak? Ya silakan berkenan dulu ya. Apa sih boleh dipatenin Pak? Ya, Aku naik silakan. kucing. Nah, mungkin tadi saya lupa nih. Mungkin bapak boleh perkenalan terlebih dahulu. Mungkin nama, asal ataupun kuliah di mana gitu. Pak, perkenalkan nama saya Edi Sadili. Ya. Nah, kebetulan saya sekarang sedang belajar di Ya. kampus Universitas Islam Negeri Hasanuddin Banten, tepatnya di Palima Pak. Di Serang gitu ya? Iya, di Serang. Saya juga asli dari Serang Pak. Oh iya. Nah, sekarang saya sedang semester 5. Udah mau ini ya tinggi ya. Betul. Emang semester ini itu emang itu apa namanya kesibukannya lebih banyak. Ya. Saya juga punya adik, dia tuh kuliah juga. Oh, ini siapa namanya Pak? Namanya Gila. Oh iya. Ya, jadi mungkin dari Katen ya, kamu sudah jauh-jauh dari daerah datang ke sini untuk menceritakan permasalahan. Mungkin nanti saya bisa berbagi bantu. Jadi Pak, sebenarnya awal mula saya ingin apa namanya dia ini? Konselingin. Nah, awalnya saya sudah percaya Pak, kata teman saya kan lalu tuh kayak orang apa ya, banyak masalah banget katanya begitu. Terus kenapa kata saya, kalau banyak masalah ya coba datang aja katanya ke itu konselor Maul itu namanya, katanya Maul emang ada katanya. Ada. Oh iya bagusnya kan. Iya. Nah dari situlah saya mikir apa saya coba ya, saya mengungkapkan permasalahan saya, siapa tahu gitu ada solusinya. Nah jadi permasalahan saya itu Pak, Bapak tahu sendirilah mahasiswa semester 5 ya sudah menuju ya biasalah memang udah berat Pak ya. Nah, jadi masalah titik beratnya itu tentang tugas Pak.
dari awal semester 1, semester 2 itu saya mungkin masih bisa beradaptasi ya, bisa ya. Nah, tetapi masuk ke semester 4, ke semester 5 itu benar-benar udah kayak udah kontrol Pak. Baik itu waktu pengerjaannya, waktu istirahatnya. Nah, kayak apa ya? Ya mungkin sayanya juga kadang berleha-leha dalam mengerjakan tugas itu enggak tepat waktu. Terus di semester 5 ini emang benar-benar tugas tuh kayak 1 minggu di blend, 1 minggu di blend, enggak setiap 2 minggu sekali lah gitu, entah itu apa. Jadi ada rasa tertekan di diri saya itu kayak gimana ya, kayak tugas banyak banget, mana dulu gitu yang mau dikerjain, entah itu bentuk video, laporan, makalah, kelompok. Nah ya gimana ya, saya juga waktu istirahatnya ganggu gitu Pak, yang harusnya istirahat tuh jam 10 istirahat, ini mah kadang jam 12 malam, kadang jam 1, bahkan kadang sampai benar-benar nggak tidur gitu gara-gara tugas. Nah ya itu tuh yang buat saya kata saya ini benar-benar tugas nggak itu sih, nggak bisa itu, nggak bisa dikendaliin gitu itu Bapak. Tapi alhamdulillah ya, masih sehat walafiat mungkin itu. Alhamdulillah Pak, walaupun sedikit terungkat lah. Ya mungkin ya. Tapi dijaga ya kesehatannya. Baik, ya mungkin saya ulas kembali mungkin dari permasalahan Bapak itu mengenai tugas Bapak yang ada di kampus. Nah itu karena mungkin sudah semester atas, nah jadi terlalu banyaknya tugas dan deadline terlalu dekat gitu ya. Jadi sehingga Bapak kurang yang namanya istirahat. Ya mungkin sebelumnya kenapa nih kakak bisa apa namanya mengerjakan tugas itu leha-leha gitu? Kenapa nggak dikerjain langsung gitu? Ya begini. Namanya juga manusia ya Pak ya, ya, ya. Apalagi kita tuh melihat tugas bukan cuma hanya satu Pak dalam satu minggu. Itu tugas minimnya itu ada 5, ada 6 misalkan. Nah, ketika saya sudah ada keinginan untuk mengerjakan tugas tersebut, ya balik lagi Pak, ada aja tiba-tiba rasa malas nanti aja lah, nanti dulu tiduran dulu sebentar atau ngopi dulu. Nah hal itu tuh yang membuat saya nantinya mah nggak kerjain lagi, terlewatkan lagi. Nah nanti baru udah nggak baru. Nah itu tuh kayak nantinya kan terburu-buru gitu, walaupun emang dikerjain. Mungkin dari faktor tadi itu ya malas, mungkin ada faktor lain itu dari misalkan dari faktor elektronik atau yang lainnya gitu mungkin Bapak. Kalau masalah elektronik ada juga sih Pak. Jadi memang saya sendiri punya kakak. Jadi kakak saya juga, malah kakak saya di atas sebenarnya di atas saya. Dia udah akhirnya skripsi. Nah, sedangkan saya kan semester 5. Kita itu mempunyai satu laptop doang Pak. Itu punya kakak saya nggak punya Pak. Saya setiap mengerjakan tugas itu pakai laptop kakak saya. Nah jadi sering terkendala dia misalkan saya udah niat kerjaan tugas, akan tetapi laptopnya lagi dipakai sama kakak. Nah itu juga yang membuat saya malas gitu. Orang udah tiba-tiba pengen ngerjain, pengen digarap, benar-benar tiba-tiba waktu ngeliat laptopnya pinjam dong, kata saya lagi dipakai. Nah itu kan itu juga menimbulkan rasa malas lagi kan menurut saya. Itu juga di laptop kakak saya ini sedikit terkendala mengenai jaringan internet kan. Jadi enggak itu sedikit kebal kalau dipakai. Nah sedangkan tugas kan harus enak gitu kalau nyambung internet gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya tapi udah bagus ini soalnya Kak udah pada gantian nih laptop tapi masih bisa terselesaikan nih tugas. Mungkin Bapak sudah bagus dari sisinya. Mungkin kita bisa
solusi yang lain gitu, kayak misalkan apa namanya pinjam laptop yang lain atau gimana gitu Pak. Oke, baik Pak. Eh, Terkait pinjam laptop ya teman-teman. Nah jadi kan saya ini teman-teman saya ini Pak jaraknya lumayan jauh Pak. Jauh ya. Iya. Saya kan di sana nih ada teman saya dari Tangerang, dari Lebak, dari Cilegon kan jauh Pak ya. Nah mau minjem ke tetangga atau ke teman kampung lah ya, ke teman kampung. Nah teman kampung saya juga sama lagi kuliah. Nah kebetulan semesternya juga sama semester 5. Nah ada yang semester 6 dan 7. Nah ketika saya ingin minjem laptopnya ke mereka, ya mereka juga jawabannya begitulah pasti. Saya juga ada tugas, saya juga lagi menggarap tugas. Gitu Kak. Susah. Jadi waktu ya pengen gitu sebenarnya pengen banget minjem, malah saya sering minjem kayak coba sih pinjam bentar. Terkecuali dianya nggak lagi menggarap tugas, baru dia tuh ini kenapa Pak? Ya, kalau ada ruang gitu ya. Iya. Tapi kan mungkin kakak bisa apa namanya mengerjakan tugasnya bareng gitu sama orang yang mungkin bisa kakak pinjam laptopnya gitu, jadi bareng-bareng gitu semuanya. Terkait tugas baru ya Pak. Teman saya juga emang biasanya kita tugas bareng Pak. Ya emang biasa tiba-tiba kita kan circle kampung ya, ya circle kampung kebetulan sama-sama kuliah. Nah, kita juga kadang setiap malam gitu Pak, ada grupnya juga. Kadang ada yang kontak saya, ayo sini garap tugas bareng-bareng. Nah tapi kan saya kadang pikir terus saya terus juga gimana ya ngerjainnya gimana loh, kan mereka kan ada laptop kan, sedangkan saya tidak ada. Terus saya nanti kesitunya apakah nungguin mereka kan, itu nggak mungkin kan, nanti itu membawa waktu itu. Mungkin dari kendalanya dari apa namanya laptop ya, mungkin dari pertemanan kakak mungkin nih bagaimana yang bisa emang kayak buat tugasnya bisa terabaikan atau bagaimana gitu. Tidak masalah pertemanan ya, sebenarnya antara kontra dan kontra ada dua nih. Iya. Sebenarnya teman-teman saya itu ada yang ngajak banget tugas, ayo kita tugas, kita garap ada. Nah ada juga yang dua ini yang ngajak. Contohnya saya punya teman nih namanya Aboy. Dia tuh kadang ya kan kita punya grup juga, namanya grup itu PMC kan. Ya, apa tuh kan? Itu pemuda mahasiswa curug. Ya biasa lah, kita anak tren, anak-anak curug kita. Nah jadi kadang saya kontak di grup, ayo kita lagi tugas tuh di kantin atau di mana. Mereka ya jawabnya ayo aja, namanya juga mau ngopi-ngopi kan juga. Ayo nah, ada tapi jika sudah kumpul, sudah ya bareng-bareng, bukan nihil Kak, bukan apa ya, bukan mengerjakan tugas, malah tiba-tiba login enak kali ya katanya gitu kan. Nanti ditunda lagi. Itu juga yang buat saya nunda itu kadang hal yang apa ya, yang nggak perlu dilakukan sebenarnya malah saya lakukan. Ya itu juga sebenarnya sedikit menghilangkan rasa stres saya terhadap itu juga sebenarnya. Gitu. Mungkin dari permasalahan kan yang bisa saya simpulkan nih, kamu punya permasalahan dari tugas itu mungkin dari pertama tadi apa namanya laptop, ya, karena terbagi dua bersama kakak yang sudah semester atas, kan. Terus apa namanya, karena mungkin dari teman yang mau pinjam dari itu mungkinnya lagi menggarap tugas atau dan yang lainnya gitu. Terus dari teman yang ngajak kopi gitu kan. Mungkin itu juga iya, ada waktu juga kan. Kayaknya apa ya, susah banget ngilangin rasa malas itu. Waduh. Jadi ini awalnya panjang gitu ya. Sangat menyenangkan. This is Mr. Bima Rio Ya, mungkin kakak bisa mencoba gitu, apa ya, kayak misalkan lihat teman-teman kayak gitu, kakak nih, misalnya dia tuh udah selesai nih tugasnya, mungkin kakak juga kayak rasa iri gitu, irisan gitu kan. sebenarnya terkait iri ya, atau melihat teman yang udah ngerjain tugas, ya gimana sih kan, namanya juga kita mahasiswa yang melihat
temannya udah pasti kita iri. Kita iri kok dia atau mereka mah cepet banget gitu ngerjain tugasnya. Apakah kita itu pulang dari kampus langsung dikerjakan atau gimana? Ya kadang ada aja pikiran tuh ih hebat ya langsung dikerjakan. Sedangkan saya mah kayak pulang dari kampus sudah bakal langsung ngerjain tugas suka. Ya, itu sih. Emang termotivasi ya kan tapi belum saya lakuin kan. Nah mungkin itu ke kesempatan kakak gitu kan. Misalkan dia kan udah selesai nih tugasnya, mungkin bisa diajak ngobrol buat ngopi, ada yang jam berapa, berdua kerjain tugas gitu. Mungkin gitu kan, mungkin bapak bisa dicoba. Nah terus terkait dari permasalahan apa ya, mengajak tugas itu kan. Nah itu seharusnya kakak mungkin ikut aja dulu gitu kan, apa namanya, apa namanya, sambil sharing-sharing sama ilmu kan bisa gitu di tempat nongkrong-nongkrong teman kakak gitu kan. Mungkin nanti dia lagi ingin break dulu tugasnya nih, nanti boleh dipakai sama kakak juga kan. Nah jadi bisa saling gantian gitu pakai laptopnya. Oke kak, jadi saya kedepannya mencoba apa ya, ya kalau lagi menggarap tugas, kalau emang saya tidak ada laptop mungkin saya bisa di HP dulu. Nah itu Nanti terkait bidang laptopnya baru kalau memang saya sudah stres saya kerjakannya saya untuk coba meminjam ke laptop dia, nanti saya lanjut tugasnya itu pakai laptop dia. Mungkin seperti itu sih bisa jadi solusi sih. ya, mungkin kakak sudah ada gambaran nih terkait teman-teman kakak yang sudah ngopi gitu, yang sedang apa namanya ajak-ajak ngopi dan main game ini, mungkin kakak ada gambaran atau masih bingung gitu harus bagaimana? Bingung juga sih kak, yang namanya pertemanan tuh solid lah Ya, ya. Apalagi kita punya grup namanya PMC kan, itu Iya benar. itu the best sih kak, the best di semester 5 kita itu kak. Paling best ya. Ya gimana ya, kita misalkan contoh nih, saya maaf sih di kantin tadi lagi ngopi, tiba-tiba ada nih temen gua namanya Aboy ngajak ML gaskeun atau gimana mau nolongnya pak. Iya benar. Mau nolongnya kan kayak gimana, tiba-tiba udah lah Iya. enggak lah, enggak mula, masa enggak mau lah, biasa aja orang kita sekelas masa yang enggak itu kan. Jadi biasa aja kak, saya marahnya aja, saya marah aja, kata gua kan ya udah gaskeun aja sebelum kita ngopi kayak gitu ya kak. Kadang ya enggak kayak apa ya, kayak udah ada pikiran mau login tuh ya udah tugas mah enggak kepikiran gitu, sampai enggak kepikiran segitunya ya. Nah itu yang masalah itu. Nah mungkin kakak harus lebih bisa menolak gitu, apa namanya, ajakan dari teman. Nah itu kan harus mendapatkan tugas terlebih dahulu gitu kan. Nah jadi mungkin emang refreshing gitu bisa dibilang kan, main game itu kan. Iya. Sama teman-teman ngopi gitu, refreshing biar nggak stres. Tapi kan tugas terabaikan gitu. Mungkin nanti kakak bisa mencobanya ke depannya gitu. Jadi untuk terkait penolakan mungkin saya tidak akan coba ya, tapi sedikit angel kayak namanya apa. Iya benar. Jadi sering ngajak ayo kasih Terlalu kadang juga iya jadi gitu, tapi ya oke lah, nanti untuk kedepannya coba saya apa ya, sedikit ada penolakan, tapi ya kalau ada waktu senggang sesekali boleh lah kabarnya. Nah, mungkin sekarang sampai sini kakak sudah paham nih bagaimana ke depannya. Insya Allah ya. Mungkin dari permasalahan data ini memang sedikit ribet ya, emang apa Iya, ya, bisa terima mari Iya, betul. Saya juga makanya kalau saya sampai detik ini yang merasa berat banget ya, makanya saya datang ke kakak. Kalau mungkin kalau temen nafsi ceritanya ke Boy mau aduh kayaknya lagi nanti. iya lagi dulu nantinya nggak jadi dari tugas. Makanya saya datang ke kakak. Jadi bagaimana nih, sudah mendapat pencerahan atau penyelesaiannya buat kedepannya? Sudah Dari percakapan kita soal melakukan konseling individual, mungkin kakak bisa menyimpulkan bagaimana terkait permasalahan kakak. Kak, sebelumnya saya berterima kasih ya ke kakak yang sudah membantu permasalahan yang sedang dari saya. Jadi
kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pertemuan apa sih namanya? konseling Konseling ini saya itu dalam melakukan tugas harus mengatur waktu pertama itu ya, mengatur waktu agar kapan waktunya istirahat, kapan waktunya main, kapan waktunya bermain game, kapan waktunya tugas itu harus terjadwalkan agar apa ya produktif gitu ngerjain tugasnya, nggak disepelein, nggak dinanti-nanti. Nah yang kedua mungkin untuk masalah teknologi terutamanya laptop, nanti saya akan coba apa ya minjem teman kalau jikalau laptopnya kakak saya sedang dipakai. Saya nanti coba untuk apa ya membuat baik ke teman saya kalau emang dia udah selesai dengan tugasnya, nanti saya akan minjem ke dia. Nah untuk masalah terkait pertemanan ya. Untuk masalah pertemanan ini mungkin saya nanti coba untuk apa ya sedikit menolak atau mengajak si Aboy juga nih, bareng-bareng aja lah kita tugasnya, ayo kita tugas bareng-bareng. Nah walaupun sudah tugasnya selesai, kita bisa tuh main bersama, terus makan bareng ya, itu juga bisa. Nanti saya ngomonglah teman saya gitu, enak ya gitu ya. Saya Baik Kak, nah tadi terkait permasalahan kakak yang sudah kakak sampaikan kepada saya. Nah mungkin ada gitu permasalahan yang lain terkait dengan tugas ini. sebenarnya Kak ada lupa kalau masuk lagi. Jadi selain daripada siklus pertemanan, terus karena laptop, terus juga apa ya karena rasa malas ya. Nah jadi kadang rasa malas itu muncul karena apa ya, kita dari rumah ke kampus tuh jaraknya lumayan. Apalagi kan kalau yang di kampus cuma buat tugas doang, kayaknya bolak-baliknya tuh Capek ya ya. capek. Jadi ya gimana ya, Berapa jauh itu Kak? kurang lebih hampir 30 menit. 30 menit. Lumayan itu. Makanya itu kadang yang malas buat kita tuh Bener ya. iya. Iya, jauh tempatnya. Jauh, panas, Iya, bensin juga habis kan di jalan ya. helmnya gede, berat, Berat gitu ya. Oh. Mungkin itu lah. berat, udah semester 5. Iya, semester 5 bulan balik ya. Itulah, jadi deh, apa ya, yang buat malas tuh ya itu tuh kadang kata, kayak mikir-mikir lagi mau gitu, mau apalagi kayak masih ngajak tugasnya lebih dari ngelewatin kampus. Kadang kan kalau ngajak kelompok kan di sini kumpulnya jauh banget. Ya, males ya. Mungkin dari tadi itu faktor males itu kan karena emang jaraknya jauh gitu. Mungkin agak nanti bisa lebih diluruskan gitu niatnya untuk tugas kelompok gitu kan harus jauh juga gitu kan tempatnya ya. Nanti kakak lebih meluruskannya nih, jadi harus lebih semangat nih buat kampusnya. Semangat terus kak ya. Mungkin nanti terkait permasalahan kakak nanti ke depannya mungkin akan bertemu lagi nggak nih kita nih, takutnya gitu masalah kakak masih belum terselesaikan gitu. Untuk pertemuan kembali mungkin saya harap sih ada ya, cara ada untuk apa ya mengetahui tindak masalah saya ini apakah ada perkembangan atau kan segitu-gitu aja gitu. Ya. Nanti bakal saya itu yang pertemuan lagi di sini. Ya mungkin cukup sekian ya dari pembahasan konseling ini kami. Semoga permasalahan bapak, permasalahan yang datang kepada kalian itu cepat terselesaikan dan bisa selesai tugas-tugasnya tepat waktu. Mungkin sekian ya. Terima kasih nih. Mohon maaf bila saya ada perkataan yang salah ya. Terima kasih semoga amin ya Allah. Silakan. Baik, dari video yang tadi saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa menyimaknya dengan baik.
Saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon undur diri, undur mangkola wala tangdur mangkola. Telah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.